7.334 tiket lebaran di stasiun Bojonegoro ludes terjual. Empat bulan tanpa kabar, suami di Tuban nekat aniaya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Meski Idul Fitri masih 3 minggu lagi, namun lebih dari 7.000 tiket kereta api angkutan lebaran di stasiun Bojonegoro telah ludes terjual. Sementara saat ini kedatangan penumpang di stasiun Bojonegoro terpantau ramai karena tembus lebih dari 10.000 penumpang per harinya. Hari Raya Idul Fitri masih 3 minggu lagi, namun masyarakat sudah mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api yang dinilai nyaman dan terjangkau. Pemesanan tiket kereta api jarak jauh pada periode masa angkutan lebaran mulai tanggal 21 Maret sampai 11 April 2025 sudah bisa dipesan. Bahkan keberangkatan dari stasiun Bojonegoro tercatat sudah tembus 7.344 tiket yang ludes terjual. Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan jumlah penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro mulai ramai. Per hari ini ada sebanyak 10.045 penumpang. Sementara data penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Bojonegoro di masa mudik tanggal 28 Maret atau H-3 Idul Fitri sudah terpesan 383 tiket. Sedangkan untuk arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 April 2025 atau H+4 Lebaran ada sebanyak 825 tiket telah terjual. Lukman menambahkan mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, Surabaya, Jember, hingga arah tujuan ke Banyuwangi. Pemesanan tiket kereta api jarak jauh pada periode masa angkutan lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 keberangkatan stasiun Bojonegoro hingga pagi ini tercatat sebanyak 7.744 tiket telah terpesan oleh masyarakat. Sedangkan penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro pada periode yang sama sebanyak 10.045 pelanggan yang turun di stasiun Bojonegoro. Dari data penjualan tiket sementara pagi ini untuk penumpang paling favorit keberangkatan dari stasiun Bojonegoro di masa arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Idul Fitri. Sebanyak 385 tiket telah terpesan oleh masyarakat pada tanggal tersebut. Sedangkan pada arus balik terjadi pada tanggal 5 April 2025 atau H+4 Lebaran. 825 tiket telah terpesan oleh masyarakat yang berangkat di tanggal 5 April di stasiun Bojonegoro. Mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro terbanyak tujuan ke kota Semarang, Jakarta, dan juga ke kota Surabaya serta Jember dan Banyuwangi. PT KAI Daop 8 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket supaya memperhatikan data penumpang, jadwal kereta api, serta relasi tujuan kereta api agar tidak salah dalam pengisian data penumpang. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, petugas dari Puskesmas Cukir Dewek Kabupaten Jombang menemukan makanan kadaluarsa masih dijual di pasaran. Makanan jenis mie instan tersebut diamankan dan diminta untuk dikembalikan kepada produsennya. Pemeriksaan makanan ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga selama bulan puasa dan menjelang Lebaran. Petugas dari Puskesmas Cukir, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang memeriksa stok dagangan yang ada di pertokoan di Desa Ngudirejo, Kecamatan Dewek, Jombang. Petugas memeriksa setiap produk yang dijual terkait kemasan dan masa kadaluarsa yang tertera. Dari pemeriksaan, sejumlah produk tersebut masih ada produk kadaluarsa yang dijual di etalase pertokoan. Produk tersebut langsung dipinggirkan dan diminta untuk tidak dijual kepada masyarakat.
Mei Hendra, petugas Puskesmas Cukir mengatakan pemeriksaan makanan dan minuman ini dilakukan selama bulan Ramadan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan yang dijual selama bulan puasa hingga Lebaran. Dari Dinas Kesehatan kita diterjunkan ke masyarakat untuk melihat atau memeriksa yang pertama di toko tentang masa kadaluarsa. Yang kedua kita diharapkan juga melihat tempat penyedia takjil ke masyarakat. Itu dua tempat. Tujuannya apa ini? Tujuannya memberi kepastian keamanan pangan kepada masyarakat yang dikonsumsi. Hasilnya tadi Pak? Hasilnya tadi di toko tadi ditemukan satu produk expired. Dari hasil temuan ini, pihaknya langsung mencatat dan membuatkan berita acara pengembalian. Selain memeriksa stok pangan pertokoan, petugas Puskesmas bersama aparat 3 pilar ini juga mendatangi penyedia takjil untuk memastikan bahan baku yang digunakan aman. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Kenaikan terjadi beberapa kali sejak sepekan terakhir, hingga sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Lonjakan harga tersebut disebabkan tingginya permintaan konsumen selama bulan Ramadan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Tuban, Jalan Gajah Mada pada Jumat pagi. Harga daging ayam terus merangkak naik sejak awal bulan suci Ramadan. Perubahan harga terjadi hampir setiap hari, mulai dari Rp500 hingga Rp1.000. Kenaikan tertinggi berlaku pada daging ayam potong. Jika sebelumnya daging ayam potong berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp34.000, maka kini telah naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu daging ayam ras atau ayam merah naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung mengalami kenaikan Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 menjadi Rp70.000 per kilonya. Lalu untuk daging sapi relatif stabil, yaitu berada di kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, lonjakan harga ini disebabkan tingginya permintaan konsumen terhadap daging ayam pada awal bulan suci Ramadan. Meski naik, penjualan tetap normal. Dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan 50 ekor setiap jenis daging ayam dan 1 kuintal untuk daging sapi. Berapa itu Pak? Umumnya? 334, kok naiknya 1.000. Oh 1.000 ya? Itu kalau yang untuk ayam potong. Oh, kalau ayam keras itu Bu? Ayam keras 40, Sebelumnya ini 38, kalau ayam ini Bu, apa kampung? kambingnya 70. Kalau sekarang sebelumnya berapa? Ya 65. 65. Ini naik segitu itu berapa hari Bu? Pokoknya sedikit-sedikit. Itu udah berapa hari Bu naiknya? Pas puasa ini? Pas puasa 1 mingguan. Oh 1 minggu puasa itu baru naiknya. Kalau yang daging sapi ini? Sapi 120, sekarang sudah 120. Masih sama ya? Belum ada kenaikan. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga daging ayam ini masih akan terus bertahan setidaknya hingga usai Lebaran atau sekitar 1 bulan ke depan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. 4 bulan tanpa kabar, suami di Tuban nekat aniaya istri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang suami di Kabupaten Tuban nekat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Pria tersebut kesal lantaran sang istri pergi keluar rumah selama 4 bulan tanpa kabar.
Sebelumnya keduanya juga sering terlibat cekcok. Untung Setiawan, warga Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, digelandang petugas ke Polres tempat pada Jumat sore. Pria 33 tahun ini diamankan petugas setelah dilaporkan istrinya sendiri atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan, kasus KDRT bermula saat tersangka Untung Setiawan merasa kesal saat istrinya SN, 24 tahun, lama tidak pulang ke rumah. Di saat korban SN pulang, pelaku kemudian meluapkan kekesalannya kepada istrinya tersebut. Emosi yang meluap menjadikan Untung gelap mata dan menganiaya sang istri hingga mengalami luka-luka di tubuh, serta mengalami patah tulang di jari kelingking. Bahkan, pelaku juga sempat melempar korban dengan gerobak jualan yang ada di depan rumah. Suami istri ini sebelumnya juga sudah sering terlibat cekcok. Puncaknya saat korban pergi tanpa pamit kepada suami yang saat itu sedang bekerja sebagai sopir angkot. Adapun kronologi kejadian ini memang didasari oleh riwayat pertengkaran antara suami dan istri ini. Kemudian pada saat hari kejadian memang adanya pertengkaran antara suami dan korban ini istri, sehingga suami ini melakukan tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara pada saat terjadi pertengkaran istri dilempar oleh sebuah gerobak kecil, gerobak dagangan yang mana mengenai kaki dari istri tersebut, sehingga daripada istri sendiri mengalami patah pada jari kelingking, kemudian mengalami luka-luka lainnya, luka ringan di beberapa bagian tubuh. Adapun persangkaan pasal yang dikenakan yaitu pasal 44 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu pelaku mengaku nekat melakukan KDRT karena istrinya tidak pulang dan tidak ada kabar selama 4 bulan lamanya. Itu pergi tanpa alasan, kerja saya ditinggal pergi sama anak saya juga. Terus di situ saya pengen tahu anak saya tapi nggak diizinin pulang, nggak diizinin. Berarti mirip kuwi karo dua anaknya. Iya. Buku nikah, akte, kakak, mas kawin dibawa semua. Anaknya sampai umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Dicidok ya anaknya, Pak? 2, yang satunya nggak diakuin ibunya. Alasan rambut potong mana apa, Pak? Nggak tahu, alasannya pamit tanpa alasan. Jadi saya kerja dari rumah, nggak ada istri sama anak saya, nggak ada. Nggak pulang ke rumah? Nggak pulang 4 bulan. Kerjanya sama apa? Nyupir. Supir angkotan. Supir Tuban Paciran. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 44 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Siki Muhammad, Husn Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Nganjuk pada Kamis petang. Akibat kejadian ini, rumah, sekolah hingga SPBU mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin puting beliung menerjang Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk pada Kamis petang. Terjangan angin yang datang disertai dengan hujan ini terekam video amatir warga. Akibat kejadian ini, sedikitnya 15 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Atap yang terbuat dari baja ringan berterbangan, sementara atap yang terbuat dari genteng jatuh berserakan. Tak hanya itu, angin juga merobohkan pohon dan sebuah papan reklame serta atap SPBU di kawasan setempat. Selain itu, angin puting beliung juga membuat sejumlah ruangan kelas SD Negeri 1 Lengkong Nganjuk rusak pada bagian atap dan genteng berjatuhan. Kondisi ini menyebabkan siswa kelas 1, 2, dan 3 dengan total berjumlah 75 siswa terpaksa untuk diliburkan. Sementara kelas 4, 5, dan 6 dengan total sebanyak 120 siswa untuk sementara waktu akan ditempatkan di kelas yang lebih aman. Kondisi kelasnya ya rusaknya yang parah 1 kelas, yang ringan 1 kelas. Yang parah itu kelas 2B, gentengnya banyak yang hancur. Kemudian air kemarin masuk ke kelas. Ya, kondisinya sekarang ya basah itu kelasnya. Kerusakannya akibat apa, Bu? Akibat angin puting beliung. Sore kemarin sekitar jam 16.35.
Terus untuk anak-anak sekolah bagaimana? Anak-anak sekolah kemarin setelah saya koordinasi dengan Korwil, saya liburkan belajar di rumah yang kelas 1 sampai kelas 3. Ini yang masuk kelas 4 sampai kelas 6. Karena kami takutkan nanti kena gentengnya jatuh kalau anak yang masih kecil untuk menghindari itu. Yang masuk ini nanti dialihkan ke kelas mana, Bu? Ke ruangan mana? Sementara ini anak-anak ini nanti kelasnya kan tidak apa-apa ini yang kelas 4, 5, 6 ini aman. Bu, air sempat masuk ke ruang kelas, Bu? Masuk, ya kan gentengnya melorot, kemudian kan hujan langsung ke kelas itu. Sampai merusak ATK nggak, Bu? Alhamdulillah tidak aman, cuma ya kertas-kertas pembelajaran guru itu yang basah semua. Terus sampai kapan, Bu, ini diliburkan, Bu? Hari ini saja kemungkinan besok sudah masuk, kan sudah aman. Genteng yang sekiranya membahayakan anak kan sudah diambil. Bu, nanti biaya renovasi pembenahan dari mana, Bu, anggaran, Bu? Ini kami belum tahu ya, masih koordinasi dengan Korwil nanti dan dinas. Kemarin sudah disampaikan ke dinas ini kondisinya. Bu, disampaikan langsung saya kirim itu malam ke Korwil, langsung didengar ke Pak Ali. Kalau total kerugian, Bu, kira-kira berapa, Bu, ya? Kira-kira belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya. Pasca kejadian pada Jumat pagi, para siswa dan guru sekolah setempat bergotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan yang rusak diterjang puting beliung. Sementara warga desa juga membersihkan ranting-ranting pohon yang tumbang, serta membersihkan serpihan genteng yang pecah terbawa angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Kapan kejadian ini, Pak? Pemirsa, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Jombang berburu berkah Ramadan. Mereka bersemangat untuk mengikuti pesantren kilat yang digelar lapas tempat. Mulai dari menambah jadwal sholat sunnah di masjid hingga tadarus Al-Quran, tidak jarang yang sudah menghatamkan bacaan surat suci Al-Quran di minggu pertama Ramadan ini. Berbagai kegiatan dilakukan warga untuk berburu berkah bulan suci Ramadan. Tak terkecuali warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jombang. Seluruh warga binaan tampak bersemangat melaksanakan rangkaian ibadah, mulai dari menunggu waktu sholat hingga antri mengambil air wudhu di Masjid Lapas. Setelah itu dilanjutkan dengan salat setiap pagi mengawali kegiatan Ramadan. Dengan dipimpin petugas dari kantor Kementerian Agama Jombang, para warga binaan memenuhi masjid bahkan melimpah untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat taubat dan sholat duha. Tidak hanya napi laki-laki, napi perempuan juga tidak mau kalah dalam berburu berkah di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini lapas memang menggelar pesantren Ramadan selama 1 bulan penuh. Seluruh warga binaan sebanyak 772 yang muslim menjadi santri dalam pesantren Ramadan. Sehingga di dalam lapas mirip suasana di dalam pesantren yang sesungguhnya. Selain sholat berjamaah, mereka juga belajar mengaji hingga tadarus Al-Quran. Salah satu napi menjelaskan dirinya yang kena vonis hukuman 5 tahun lebih setelah berada di lapas terus aktif mengikuti pembelajaran mengaji Al-Quran. Selama 2 kali mengikuti pesantren Ramadan ditambah aktivitas pengajian sehari-hari, kini telah menghatamkan Al-Quran 1 kali, padahal sebelumnya tidak mengenal sama sekali kitab suci Al-Quran. Baru khatam, alhamdulillah. Sudah kena berapa tahun di sini, Pak? 5 tahun 2 bulan. Dengan ngaji ini gimana dampak kepada kepribadian Bapak? Amat sangat berpengaruh sekali, Pak. Baik dari sisi psikis, hati, pikiran, sama perilaku saya, alhamdulillah berubah semua. Sementara itu, Kalapas Jombang, Muhammad Ulin Nuha mengatakan pihaknya sengaja menggelar pesantren kilat Ramadan agar para warga binaan sebagai santrinya bisa mendapat berkah bulan Ramadan. Selain itu juga sebagai upaya untuk memperbaiki diri bagi para warga binaan, terutama setelah bebas akan menjadi orang yang lebih baik. Mengikuti pesantren kilat ini, kami bekerjasama dengan Kemenak dengan harapan mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini bisa memberikan pencerahan khususnya bagi para santri warga binaan. Kegiatan pesantren Ramadan ini diharapkan bisa menjadi bekal peningkatan spiritual penghuni lapas.
Sekaligus mereka bisa merayakan bulan suci Ramadan seperti umat muslim yang berada di lingkungan masyarakat bebas. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Ular piton sepanjang 3 meter satroni kantor DPRD Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seekor ular piton berukuran besar menyatroni kantor DPRD Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Kehadiran binatang melata ini membuat para pegawai sekretariat merasa resah sehingga langsung dilaporkan kepada petugas damkar. Ular piton sepanjang 3 meter menyatroni kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Binatang melata ini diam-diam mengendap di dalam selokan untuk mencari jalan masuk ke dalam ruangan. Karena warnanya yang hampir menyerupai daun kering, kehadiran ular ini tak disadari oleh pegawai yang lewat. Namun saat petugas kebersihan hendak menyapu, gerakan ular ini membuatnya kaget. Mendapati ada ular besar, seluruh pegawai sontak keluar untuk melihat. Meski tak menyerang, besaran ular ini membuat pegawai resah dan takut untuk menangkapnya. Agar tidak masuk ke dalam ruangan, salah satu karyawan akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk menangkapnya. Berkat kesigapan petugas, tak sampai 10 menit ular tersebut berhasil diamankan. Ya, kami tadi pagi mendapat laporan dari teman-teman sekretariat DPRD bahwa ada ular jenis piton di gorong-gorong halaman kantor DPRD Kabupaten Tuban. Itu tidak masuk gitu, ada sebutan. Ya, alhamdulillah sejak kami dilapori kami segera datang dan hampir masuk. Akhirnya kami datang, kami bisa bantu evakuasi, kami tangkap, jadi gak sampai masuk ke dalam ruangan. Dan itu untuk panjangnya berapa? Sekitar 3 meter. 3 meter. Dan himbauan dan untuk maraknya ular ini? Ya, kami mengimbau kepada masyarakat kalau ada ular dan tidak berani menangkap, segera laporkan kami ke damkar lewat call center. Kami dalam waktu cepat akan segera datang. Dan apabila sudah punya pengalaman, monggo ditangkap sendiri. Kalau pengen diamankan, pengen diambil, sampaikan kepada kami akan ambil, akan kami rawat di Mako Damkar Tuban. Agar tak mengancam keselamatan para pegawai di sekretariat DPRD, ular selanjutnya dibawa ke pos damkar untuk dimasukkan ke dalam kandang. Ular-ular ini nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya atau diserahkan kepada kebun binatang yang sanggup merawatnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, untuk memantau kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional setempat. Hasilnya, harga sejumlah bumbu dapur dan daging ayam mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban Kamis pagi. Salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir harga bahan pokok di bulan Ramadan dengan harga bahan pokok pada bulan sebelumnya. Hasilnya, sejumlah harga bahan pokok seperti bawang merah dan daging ayam mengalami kenaikan signifikan. Dalam 5 hari terakhir, harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp44.000 per kilogram. Kemudian harga daging ayam mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram. Ayam potong kini berada di harga Rp30.000 per kilogram, lalu ayam keras Rp40.000 per kilogram. Kemudian ayam Jawa berada di kisaran harga Rp70.000 per ekor. Meski demikian, berbagai jenis cabai justru mengalami penurunan. Harga cabai merah itu ya Pak? Ya, cabai merah rawit. Kalau untuk yang keriting Pak? Merah yang keriting agak murah sekarang, turun. Turun berapa Pak? 30. 30, dari sebelumnya berapa? Sebelumnya sampai 60, 50.
Pak, di bulan-bulan puasa ini yang naik apa, Pak? Yang naik cuma hanya berambang. Berambang merah. Bawang merah ya, Pak ya. Nah, berapa itu, Pak? Sekarang 40-45. Kalau sebelumnya biasanya? Sebelumnya 30, 27. 27 ya sekarang. Kalau untuk bawang putih sendiri, Pak? Apa? Bawang putih itu? Bawang putih standar. Standar ya. Kalau minyak gitu, Pak? Minyak standar. Harganya tetap sama. Tidak ada kenaikan. Berarti hingga saat ini yang mengalami kenaikan hanya bawang putih ya, Pak? Sama itu kara yang melonjak sangat banyak. Santan kara. Ya. Berapa, Pak, dari situ? Sekarang berapa? Kara sekarang 175. 175 per dus ya. Kalau sebelumnya, Pak? Sebelumnya murah. Sebelumnya 138, 100 ya. Oh, banyak ya, Pak, yang naiknya. Banyak sekali. Sementara itu harga telur kini berada di kisaran Rp28.000 sampai Rp29.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras premium kini berada di angka Rp14.000 per kilo dan beras medium Rp12.500 per kilo. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Endro Budi Sulistyo mengatakan, kenaikan dan penurunan harga pada momentum menjelang dan saat Ramadan terpantau masih stabil. Bahkan sebagian besar kebutuhan pokok yang dijual di pasaran setempat adalah hasil panen dari para petani di wilayah Tuban. Artinya apa? Secara keseluruhan sebelum puasa dan juga posisi puasa ini relatif sangat stabil, dan terakhir kami di agen beras Tuban, alhamdulillah semua beras yang dijual ini beras hasil panen dari Pelumpang, Rengel, Palang, dan Sawah, ini semua dari Tuban, dan harganya pun juga masih relatif cukup stabil, yaitu seperti beras premium tadi di angka kurang lebih 14.000, yang di medium ini juga masih di angka 12.000. Sidak pasar seperti ini akan terus digelar secara berkala guna memastikan pengendalian harga bagi konsumen, serta memastikan stok bahan pokok yang ada di Kabupaten Tuban tercukupi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Pasalnya, kondisi kesehatan mereka dinyatakan tidak istitoah atau tidak mampu secara fisik karena memiliki penyakit. Pemberangkatan calon jamaah haji diperkirakan akan mulai berlangsung pada bulan Mei 2025. Para calon jamaah haji yang akan berangkat haji tahun ini mulai melengkapi berkas dan pelunasan biaya, tak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro. Data dari kantor Kementerian Agama Bojonegoro pada musim haji tahun ini ada sebanyak 1.624 calon jamaah haji yang berhak melakukan pelunasan. Dari jumlah tersebut sudah ada sebanyak 1.193 jamaah telah melakukan pelunasan, sementara sisanya 431 belum melaksanakan pelunasan. Sementara itu, dari jumlah tersebut terdapat 5 calon jamaah haji yang gagal berangkat karena tidak istitoah atau tidak mampu secara fisik karena memiliki penyakit. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bojonegoro mengatakan, sebanyak 5 calon jamaah haji tersebut dipastikan tidak bisa berangkat lantaran memiliki penyakit pikun lantaran faktor usia, kemudian sakit demensia berat berupa stroke dan gagal ginjal. Beberapa di antaranya masih dalam pengobatan diabetes. Selain itu, terdapat pula beberapa calon jamaah haji tidak bisa berangkat tahun ini dengan alasan menunda keberangkatan tahun depan dan belum mempunyai biaya untuk melunasi biaya keberangkatan. Sekitar bulan Mei mungkin ada beberapa jamaah Pakmu yang gagal atau tidak bisa berangkat haji di tahun ini. Ada berapa jamaah? Ya, sesuai laporan dari Dinas Kesehatan, dari jamaah kita itu ada 5 jamaah yang dinyatakan positif tidak istitoah karena sakit, karena demensia berat. Dan alhamdulillah baik keluarga keluarganya juga menyadari karena memang secara kasat nyata memang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Terus juga ada di samping yang 5 orang yang tidak istitoah itu, ada juga beberapa orang yang menyatakan tunda berangkat. Dikarenakan satu, karena belum cukup uangnya untuk lunasan. Yang kedua, dia ingin menunda keberangkatan di tahun depan.
itu karena dia kepingin bersama dengan keluarganya, dia kepingin ya ada beberapa alasan lah ya sifatnya pribadi yang dia kepingin untuk berangkat di tahun 2026. Kemenak Bojonegoro menghimbau agar para calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan biaya haji untuk segera melunasi untuk dapat memastikan jatah kursi keberangkatan haji. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.